Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Apanya yang luar biasa? Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa kita adalah orang yang paling berbahagia saat ini. Kenapa? Karena Alkitab mencatat bahwa lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kenapa? Karena kita sedang bercengkrama, berakrab-akrab dengan Allah yang Maha Kuasa dalam nama Yesus Kristus. Apapun persoalan yang kita hadapi, saat kita bersama dengan Tuhan, tidak ada perkara yang sulit untuk dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, mari dengan satu kerinduan kepada Tuhan kita sampaikan melalui pujian. Kita undang Bapak Ibu bangkit berdiri kembali sambil merenungkan kebaikan Tuhan di masa lalu, kemarin, hari ini, bahkan masa yang akan datang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Haleluya. Masuk
Maha besar Allah Bapa kami yang di dalam surga. Saat ini kami datang bersama-sama seluruh jemaatmu menghadap hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Engkau Bapa. Saat ini kami serahkan kebaktian kami bersama ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Mulai awal sampai akhir, Tuhan pakai semua seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tugas mereka masing-masing dengan pengurapan kuasa Roh-Mu yang kudus. Seluruh jemaat-Mu, kami sekalian boleh menghadap Engkau dengan hati yang penuh ucapan syukur karena segala kebaikan Engkau Bapa. Pertama sampai akhir kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Pasti kita pernah mengalami masa sulit, masa sukar, seperti yang beberapa tahun lalu kita hadapi semuanya. Kalau hari ini kita masih mampu berdiri dengan sehat, ini semata-mata kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan Yesus saja. Tanpa kebaikan Tuhan, kita tidak mampu bertahan menghadapi gejolak dunia yang begitu luar biasa. Terpuji nama Tuhan. Mari kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik, sangat baik dalam hidup kita. Haleluya.
Haleluya. Pada saat 2 tahun yang lalu, pada saat pandemi berjalan, Tuhan berbicara kepada kami sekeluarga bahwa, nak, kamu jangan takut. Seluruh keluargamu aku lindungi dari segala jenis penyakit. Saya langsung, amin. Kenapa? Anak-anak sudah tidak bisa lagi sekolah. Di kamar terus, bagaimana orang tua melihat. Segala kebutuhan keluargamu aku yang mencukupi. Amin. Ternyata masa sulit kita tidak kekurangan. Tidak tahu gimana caranya, yang penting ada, yang penting bisa tercapai semua kebutuhan kita. Ini bukti penyertaan Tuhan. Justru di masa-masa sulit kita bisa melihat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kalau kita hidup nyaman, kita tidak pernah bisa lihat. Tapi waktu kita tertekan, saat itulah kita bisa melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan sedang terjadi dan yang akan terjadi dalam hidup kita, yaitu pertolongan demi pertolongannya pasti dilimpahkan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati kita bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita, bahwa kita terbukti tidak bisa lepas dengan firman. Hanya dengan firman, waktu kita tertekan, kita mendapatkan kekuatan baru, waktu demi waktu. Puji nama Tuhan.
setia apapun yang kami hadapi, karena satu keyakinan kami tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Seberat apapun persoalan yang kami alami, kami tidak dibiarkan oleh Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Lord, and like Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hari ini kami menunggu firman Tuhan untuk menatap masa depan yang penuh harapan besar dengan Engkau. Berbicaralah bagi kami Tuhan, apapun itu, siapkan hati kami Tuhan, untuk kami terbuka terhadap firman dan tidak menutup, karena kami percaya bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan akan bekerja luar biasa dalam hidup kami, menyelamatkan jiwa kami, menyelamatkan kehidupan kami, mengurangi setiap hamba Tuhan yang bertugas dalam pelayanan hati, terlebih hambanya yang akan menyampaikan sabda firman Tuhan, supaya hati kami sungguh-sungguh menerima firman. Hanya firman yang menyelamatkan hidup kami, terlebih menghadapi tantangan-tantangan yang begitu berat. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman. Biarlah kami duduk diam dengan memperhatikan suara Tuhan pada pagi hari ini. Dalam kemuliaan Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan. Kita bersyukur Tuhan memberikan kesehatan, kesempatan, dan bimbingannya untuk kita bersama-sama membangun ibadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Amin. Tuhan Yesus sudah memberikan hidup yang kekal untuk kita. Dan tidak ada siapapun atau apapun yang bisa membayar semua itu. Tetapi Tuhan Yesus sendiri yang membayarnya untuk saudara dan saya. Ketika dia disalibkan, tercurah darahnya di Golgota. Itulah yang Tuhan Yesus bayar untuk saudara dan saya. Dan ketika dia mengalahkan maut, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Oleh kuasa kebangkitannya, saudara diberi hidup yang baru. Hidup yang baru itu bukan hidup yang fana. Hidup yang baru itu adalah hidup yang kekal. Artinya, sepanjang waktu, sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun di mana kita jalani, Tuhan inginkan agar kita tetap di dalam Dia. Jangan karena tinggal di luar Dia, tetapi Tuhan ingin kita tetap di dalam Dia. Dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap gerakan hidup kita, Tuhan mau kita tetap tinggal di dalamnya. Dan Tuhan berjanji hari demi hari, waktu demi waktu, ketika saudara tinggal di dalam Yesus, saudara akan mengalami pengalaman-pengalaman baru bersama Yesus. Pengalaman-pengalaman yang dinamis bersama dengan Yesus. Dan saudara dapat menjadi
saksi Kristus yang berkemenangan, saksi Kristus yang menyala-nyala, saksi Kristus yang memancarkan kemuliaannya, sehingga banyak orang menikmati kasih-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema daripada renungan Alkitab di pagi hari ini adalah tetap tinggal di dalam Yesus. Mari bersama-sama membaca di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Sejenak kita bangkit berdiri dan kita ucapkan ayat-ayat ini. 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Silakan. Kita semua telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Dan ketika kita menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, itu semata-mata adalah anugerah-Nya. Tidak ada seorang pun yang dapat memaksa saudara untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tetapi itu adalah anugerah Allah yang telah datang dalam hidupmu, sehingga dengan rela, dengan terbuka, dengan kerinduan yang besar, saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan inginkan. Hendaklah kamu tetap di dalam Dia, dan hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Tuhan berkehendak kita tetap di dalam Yesus, dan untuk tetap di dalam Yesus itu harus ada satu perjuangan, harus ada tindakan, harus ada langkah yang real, yang nyata. Saudaraku, Tuhan tidak mau kita menjadi seorang Kristen yang sama dari awal sampai akhir hidup kita. Kita tidak bertumbuh. Tuhan tidak mau kita menjadi Kristen yang dari dulu, sekarang, dan selamanya tidak mau berubah. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita tetap di dalam Dia, mengalami dinamika hidup bersama Tuhan. Itu adalah sebuah proses yang real, di mana kita berjuang dalam pimpinan Roh Kudus-Nya untuk berakar di dalam Dia, berakar di dalam Yesus, dan dibangun di atasnya. Itu yang Tuhan mau.
Kalau kamu mau tetap di dalam Dia, kamu harus berakar di dalam Yesus. Kamu harus dibangun di atas Yesus. Artinya Tuhan Yesus menjadi sumber hayati, sumber hidupmu, sumber hayati yang akan membuat hidupmu benar-benar hidup di dalam Yesus. Seperti sebuah pohon yang ditanam, akarnya itu akan bergerak mencari sumber hayati, mencari sumber hidupnya. Saya tanam pohon durian bawor, durian montong, dan durian musangking. Saya tanam di tong. Nah, satu hari pohon durian itu daunnya pada bolong-bolong. Wah, ini dimakan serangga atau apa ini? Lalu saya semprot dengan bawang dan cengkeh. Saya gerus, saya biarkan dalam jerigen selama semalam. Besoknya saya tuangi cuka dalam jerigen itu, lalu saya semprotkan. Saya tumpangi tangan itu pohon dalam nama Yesus, kamu tumbuh sehat ya. Dalam nama Yesus kau tumbuh sehat ya. Saya tunggu. Saya ingat dulu waktu kami kecil-kecil tinggal di Jalan Tebung, sekarang Jalan Susanto. Jalan Tebung di antara pabrik Bentul dan pabrik percetakan Pancasona. Sekarang jadi garasinya Etika Truk. Nah, di antara dua tempat itu ada satu pabrik kulit. Nah, ayah saya dan ibu dan kami semua tinggal di situ, di mes pabrik. Ada satu pohon yang ditanam, pohon kelampok jambu air yang warnanya hijau. Nah, kalau ibu lagi bersihkan beras atau mencuci daging, air cuciannya itu dikumpulkan lalu disiramkan di pohon tersebut. Pohon itu menjadi subur dan berbuah lebat, dan buahnya manis banget. Nah, jadi dari sebuah pohon yang punya akar dan akarnya merambat ke dalam tanah, diberi air yang baik, diberi air yang cocok untuk pohon itu bertumbuh, dan akhirnya bertumbuh bagus. Waktu berbuah, buahnya oke. Semua orang yang dikasih senang. Demikianlah Tuhan mau. Saudara tetap di dalam Yesus. Itu berarti harus berakar ke dalam Yesus lebih dalam dan lebih dalam lagi. Dan Roh Kudus yang akan menolong saudara untuk berakar lebih dalam kepada Yesus, sumber kehidupan kita. Berakar lebih dalam kepada Yesus,
sumber hidup kita. Dan Tuhan mau kita dibangun di atas dasar yang teguh. Kalau saudara-saudara yang berprofesi sebagai tukang bangunan tahu banget struktur fondasi dari bangunan yang akan dibuat itu harus dibangun dengan perhitungan yang cepat, dibangun sesuai dengan kebutuhan bangunan nanti yang akan didirikan. Suatu hari ketika saya pelayanan di Sampit, saya mau ngomong sama gembala sidang GB dari Sampit, Pak, di sini kalau bangun sebuah rumah itu berbeda dengan di Jawa katanya. Kalau di sini mau bangun sebuah rumah, yang mahal itu adalah fondasinya. Sebab fondasi yang dibuat harus lebih dalam dari lapisan gambut. Gambut adalah kumpulan dan tanaman-tanaman pada masa yang cukup lama dan terbentuk menjadi lapisan gambut. Nah, itu lapisan gambut itu gampang terbakar dari dalam karena lapisan-lapisan tanah di daerah-daerah di Kalimantan itu ada yang membahayakan kalau ada sumber panas yang ketembus ke gambut tersebut, itu bisa membakar sesuatu di atasnya. Jadi kalau kita bangun rumah, fondasi yang kita bangun itu harus lebih dalam dari lapisan gambut, supaya rumah itu tidak mudah goyah dan tidak berisiko terbakar dari dalam, dari bawah. Sehingga dana yang dikeluarkan untuk membuat sebuah fondasi itu lebih besar dari struktur bangunan di atasnya. Nah, demikianlah hidup kita. Kita harus berakar lebih dalam kepada Yesus, supaya bangunan hidupmu dapat berdiri kokoh, tidak mudah goyah oleh api, oleh angin, ataupun hal-hal lainnya. Nah, Bapak Ibu, karena itu mari bersama-sama sesuai dengan firman Tuhan tadi, kita semua sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Karena itu, biarlah engkau tetap di dalam Yesus, berakar lebih dalam kepadanya, dan bertumbuh sebagai bangunan yang kokoh dengan dasarnya, fondasinya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kuduslah yang sanggup melakukan itu semua untuk saudara dan saya. Tetapi dibutuhkan tekad dari pihak kita. Dibutuhkan tekad yang kuat untuk berakar di dalam Yesus. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk berakar lebih dalam kepada Yesus.
Dari pihak kita harus ada tekad yang kuat, ada komitmen yang kuat untuk terus-menerus dibimbing oleh Roh Kudus berakar di dalam Yesus dan dibangun di atas dasar yang kuat, Yesus Kristus fondasinya. Roh Kudus tolong kita semua. Saudara, itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Karena itu, biarlah setiap hari kita mulai seluruh aktivitas kita dengan memberi ruang yang istimewa dalam hati sanubari kita untuk Roh Kudus membimbing kita, menolong kita berakar di dalam Yesus, bertumbuh sebagai bangunan yang dibangun oleh Roh Kudus di atas dasar yang teguh, Yesus Kristus. Dan yakinlah Anda akan menjadi pribadi yang tetap di dalam Yesus sampai akhir hayat. Nah, karena itu jalanilah hidupmu seperti yang Tuhan kehendaki. Ketika saya dalam kondisi fisik yang seperti ini, secara manusiawi banyak hal yang harus saya alami. Kadang-kadang saya merasa kok saya sangat terbatas dalam mobilisasi diri saya. Sangat terbatas seperti ini, itu kadang-kadang membuat susah. Saya nggak bisa berpikir secara cepat untuk merangkum sesuatu dan memutuskan sesuatu. Itu kadang-kadang membuat jengkel di dalam diri. Ya, ketika saya tidak bisa menggerakkan tangan saya sesuai kontrol otak, gerakannya nggak bisa, begitu dia goyang, itu membuat saya kadang-kadang susah. Saya pegang beduk, saya mau potong ayam begitu, nggak bisa. Goyang dia, ya goyang, sehingga pukulan bendu itu gak bisa tepat sasaran untuk memotong sesuatu. Nah, itu kadang-kadang membuat jengkel luar biasa. Ya, oh Tuhan, saya jadi seperti ini. Kadang-kadang jengkel, kadang-kadang susah, kadang-kadang gemes begitu ya. Tapi Roh Kudus ingatkan, Tuhan izinkan kamu mengalami ini semua supaya kamu belajar sabar, belajar untuk lebih semelek pada Tuhan. Kamu harus belajar lebih menguasai hati untuk memandang kepada Tuhan. Saudaraku, dulu saya mau ke suatu tempat bisa cepat, sekarang nggak bisa. Nah, itu kadang-kadang membuat susah. Tapi Roh Kudus ingatkan,
Tuhan izinkan kamu semua untuk mengalami ini semua supaya kamu lebih sabar, ya. Jadi tenang saja. Nah, mari bersama-sama jalan hidupmu dalam tekad yang kuat. Saya mau bersama Roh Kudus berakar lebih dalam kepada Yesus. Saya mau terbuka sanubari saya dipenuhi Roh Kudus untuk hidupku dibangun menjadi semakin serupa dengan Yesus. Nah, itulah yang Tuhan mau kita laksanakan. Dan percayalah, Tuhan menolong dan memberkati kita semua di seluruh pergerakan hidup. Alamilah dinamika hidup bersama Roh Kudus untuk semakin berakar di dalam Yesus, semakin bertumbuh di dalam Yesus sesuai yang Tuhan rencanakan bagimu dan bagiku. Mari bersama-sama kita datang di dalam doa. Roh Kudus, oh hadir di sini. Roh Kudus, oh berkasih. Biarlah proyek ini menjadi komitmen kita, menjadi penyerahan kita kepadanya. Roh Kudus, oh hadir di sini. Roh Kudus, Kudus
Jagalah dan penuhilah kami, ya Roh Kudus. Bimbinglah kami untuk berakar lebih dalam kepada ajaran dan perintah Yesus, serta dibangun bertumbuh kembang sebagai saksi Kristus yang hidup berkemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba selesai berbicara dan hamba memohon Roh-Mu yang kudus akan terus berbicara dalam hati sanubari kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Saudari Esther Mei Rahayu. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Mariam, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Permohonan bantuan doa untuk Bapak Doni Purwanto yang sedang sakit dan dirawat di Persada Hospital ruang ICU. Juga permohonan bantuan doa untuk Bapak Widiarto dan Saudari Taneke Briwigati yang sedang sakit dan dirawat di rumah. Kiranya Tuhan Yesus menolong. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan Tuhan Ibadah Raya Minggu WL Bapak Paulus, singers Ibu Mei Murjayani, pemain musik Bapak Lukas, Bapak Priyo, Bapak Agung, Bapak Henok, dan Saudara Yohanes. Jadwal pelayan Tuhan penerima tamu Minggu 10 Juli 2022, Ibu Lasemi dan Ibu Tias Linuar. Mari kita pamit berdiri sambil menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pelayan. Mari berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus atas pertolongan Roh-Mu yang kudus. Kami
telah bersama-sama membangun ibadah dan pelayanan. Kiranya Tuhan berkenan dan memberkati seluruh pelayan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan yang sudah membangun ibadah dan pelayanannya, juga telah mempersembahkan kurban-kurbannya. Tuhan berkenan memberkati sesuai dengan perjanjian-Mu. Hamba berdoa juga bagi saudara-saudara yang berulang tahun. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima. Tuhan memberkati cita-cita harapan mereka. Berdoa pula bagi saudara-saudara kami yang sakit dan lanjut usia. Tuhan lawat mereka satu persatu. Tuhan jamah sembuhkan yang sakit menjadi sehat kembali, dan damai sejahtera-Mu dilimpahkan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi dengan hikmat-Mu yang luar biasa. Tuhan memberkati TNI dan Polri dengan kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh provinsi di Indonesia dalam penjagaan pasukan malaikat-Mu. Segala anasir-anasir jahat dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk Bapak RW 6 dan Bapak RT 3 Kelurahan Sukun, di mana gereja berada. Tuhan memberkati beliau-beliau dengan hikmat-Mu. Tuhan memberkati tetangga-tetangga di sekitar gereja dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan dari usia balita sampai usia emas. Bawalah kami dalam bimbingan Roh-Mu untuk semakin berakar di dalam Yesus, dibangun di atas batu karang yang teguh, Yesus Kristus Tuhan. Hamba berdoa juga untuk seluruh kegiatan ibadah yang dilaksanakan dipenuhi dengan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Saudara yang siap menerima berkat-Nya, letakkan tangan-Mu di hadirat Tuhan. Terimalah berkat yang berkelimpahan dari Bapa surga. Kasih karunia dari Sang Kristus memenuhi hidup-Mu, menjadikan Engkau sebagai saksi Kristus yang berkemenangan, menjadi berkat bagi sesama. Penghiburan dan persekutuan Roh Kudus menguatkan iman-Mu dan pengharapan-Mu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Selamat ulang, Tuhan Yesus memberkati.